Selamat malam, Bapak, Ibu, keluarga, dan anggota KRW di seluruh Persekutuan Gereja Kristen Jawi Wetan Ponorogo. Pada malam hari ini kita akan memulai peribadatan keluarga secara mandiri di wilayah dan di dalam keluarga masing-masing. Untuk itu mari kita bersama memulai dengan pujian dari Kidung Jemaat 157, Insan Tangisi Dosamu. Insan tangisi dosamu, ingatlah Kristus menanggung jalan penuh sengsara, dan bagai hamba terendam, ia kosongkan dirinya menjadi perantara yang mati dihidupkannya, yang sakit disembuhkannya, yang hilang ia cari, berkorban diri akhirnya, memikul dosa dunia di atas kayu salib. Mari Bapak dan Ibu, kita masuk di dalam panggilan ibadat. Kita mengambil saat teduh dan kita ucapkan, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Marilah kita menyambut dengan pujian dari Kidung Jemaat 159, bait yang pertama dan keenam, Yesus Mesias Israel. Yesus Mesias Israel, Yesus Engkau Immanuel, Yesus harapan dunia, Juru Selamat Dikaulah. Bait yang keenam. Biar semua menghayati damai kekal yang Kau beri, Kau juru selamat dunia, Yesus Raja semesta. Bapak dan Ibu, malam hari ini saya mengambil bacaan dari Amsal 19 ayat 24 sampai dengan 29. Namun sebelum kita membaca kitab Amsal 19, mari kita bersama-sama masuk di dalam doa. Allah yang Maha Kudus, Bapa yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, pada malam hari ini kami seluruh KRW berkumpul
di dalam rumah tangga kami masing-masing memasuki ibadat keluarga. Untuk itu hadirlah di dalam kehidupan kami, satukanlah kami walaupun kami terpencar-pencar. Engkau adalah Allah kami yang memiliki kekuatan dan kekuasaan untuk mengatasi dan juga mengumpulkan, menyatukan kami di dalam persekutuan yang terpencar ini. Dengan situasi yang diaspora ini Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kami satu persatu. Keluarga-keluarga yang berkumpul pada malam hari ini, sempurnakanlah iman dan persekutuan kami, dan jadikanlah persekutuan ini semakin mengikatkan, menguatkan kami, di dalam kami merenungkan apa yang menjadi pembacaan kami sore hari ini. Untuk itu berkasilah pembacaan firman, berkasilah di dalam uraian firman, pakailah hamba-Mu sebagai talang berkat, untuk menyampaikan kehendak Tuhan pada saat ini dan selamanya. Kuduskan ibadat ini di dalam nama Yesus Allah yang hidup. Amin. Pembacaannya dari Amsal 19 ayat 24 sampai dengan 29. Si pemalas mencelup tangannya ke dalam pinggan, tetapi tidak juga mengembalikannya ke mulut. Jikalau si pencemooh kau pukul, barulah orang yang tak berpengalaman menjadi bijak. Jikalau orang yang berpengertian ditegur, ia menjadi insaf. Anak yang menganiaya ayahnya atau mengusir ibunya memburukkan dan memalukan diri. Hei anakku, jangan lagi mendengarkan didikan, kalau engkau menyimpang juga dari perkataan-perkataan yang memberi pengetahuan. Saksi yang tidak berguna mencemooh hukum, dan mulut orang fasik menelan dusta. Hukuman bagi si pencemooh tersedia, dan pukulan bagi punggung orang bebal. Berbahagia setiap saudara yang selalu mendengarkan firman Tuhan. Akan lebih berbahagia kita yang melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kita tanggapi pembacaan ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 53, bait yang pertama saja. Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Buka telinga hai umatnya, kabar yang baik dengarkanlah. Buka hatimu, Tuhan datang, hai yang beriman. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Sidang yang kekasih, pada bacaan Amsal 19 ini akan mengandung tema teguran. Di dalam uraiannya demikian. Ada tulisan dalam bahasa asing, nobody's perfect. Tentu istilah yang tidak asing bagi Bapak, Ibu, dan kita sekalian. Karena setiap manusia tentu pernah melakukan kesalahan sehingga ditegur.
Menyikapi teguran, ada yang menerimanya dengan senang hati, tetapi ada juga yang merasa tidak terima. Mereka tetap mengeraskan hati dan tidak mau mengakui kesalahannya, bahkan marah jika ada yang menegurnya. Memang, tidak selalu mudah menerima teguran dari orang lain, terlebih jika teguran itu diberikan dengan nada tinggi, menyudutkan, dan di hadapan banyak orang. Saudara-saudara, teguran menjadi hal yang penting dalam pendidikan di tengah kehidupan berkeluarga. Ada sebuah kisah. Sebuah keluarga memiliki dua anak yang tumbuh bersama, tetapi keduanya memiliki sikap yang berbeda. Anak yang pertama tidak pernah mendapat teguran dari orang tuanya, sehingga pada masa dewasanya menjadi pribadi yang egois. Sedangkan anak kedua selalu mendapat teguran ketika melakukan kesalahan, sehingga ketika dewasa menjadi pribadi yang baik dan mandiri. Kisah ini menunjukkan bahwa di balik teguran ada perhatian dan cinta yang membantu manusia bertumbuh ke arah yang lebih baik. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Kita kembali kepada Amsal. Di situ Amsal menegaskan bahwa teguran akan menjadi sarana yang mendatangkan kebaikan bagi diri mereka sendiri. Karena tanpa teguran, setiap orang tidak mengetahui bagaimana sikap, tindakan, dan perbuatan mereka. Mereka tidak perlu dipukul. Kata-kata teguran saja sudah cukup. Penulis Amsal yakin bahwa orang yang berpengertian akan menjadi insyaf jika ditegur. Jadi kitab Amsal menunjukkan bahwa orang-orang yang berhikmat, yang memiliki pengertian, akan insyaf, sadar jika ada teguran, baik dari siapapun, mungkin dari teman, mungkin dari anak, mungkin dari cucu, dan lain sebagainya. Orang yang berpengertian akan mampu menerima teguran dan bijak untuk menyikapinya. Bagaimana dengan Bapak, Ibu, dan saudara, dan saya? Demikian juga Bapak, Ibu, seseorang perlu memiliki kerendahan hati. Jadi kalau kita menjadi orang yang bijak, tentu memiliki kerendahan hati untuk menerima teguran, baik dari orang lain atau dari Tuhan. Teguran dari Tuhan dapat melalui orang di sekitar kita, lewat suatu peristiwa, bahkan lewat kebenaran sabdanya. Ini kalau Bapak dan Ibu ingat pada peristiwa pembebasan Mesir, pembebasan bangsa Israel dari Mesir. Supaya menyadarkan Fir'aun, ada berapa teguran? Ada 10 kan? Teguran yang terakhir itulah yang benar-benar menjadikan peristiwa besar. Bahwa mereka menjadi sadar, mengetahui apa yang menjadi kehendak Allah, dengan hilangnya anak sulung orang-orang Mesir dan orang-orang yang tidak mengoleskan darah korban di pintu gerbang rumahnya. Nah, itulah Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, melalui teguran Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab. Bila kita saat ini menerima teguran dari Tuhan dalam bentuk apapun, belajarlah untuk tetap mengucap syukur. Seperti peristiwa sekarang yang terjadi, bahwa kita tidak bisa berkumpul, tidak saling bermesraan, tidak bisa saling berpelukan, tidak bisa saling berjabat tangan, duduk bersama berdampingan. Itu merupakan teguran Tuhan. Tentunya kita harus mengucap syukur, walaupun kita harus menahan diri
untuk melakukan perkunjungan, perjumpaan dengan teman, dengan saudara, dan semua yang kita kasihi. Karena setiap tegurannya selalu mendatangkan kebaikan bagi kita. Untuk itu kita harus melakukan yang terbaik, menjaga kondisi kesehatan badan, dan juga semua itu mempunyai makna. Yang selama ini kita tidak bisa berkumpul dengan keluarga, sekarang kita berkumpul dengan keluarga. Yang selama ini tidak pernah melakukan doa bersama, sekarang kita bisa melakukan doa bersama. Selama ini kita hanya sendiri-sendiri menurut urusan dan apa yang menjadi kegiatan kita. Nah, sekarang kita dipersekutukan oleh Tuhan. Itu adalah kebaikan bagi kita. Untuk itu kita perlu mengucap syukur. Teguran itu membuat hidup kita jauh lebih baik. Karena teguran adalah bukti bahwa Dia, Allah, sangat mengasihi dan peduli kepada kehidupan kita umatnya. Terutama di dalam kita menghadapi Paskah yang akan datang. Tentu saja kita mengingat bahwa semua teguran saat ini mengingatkan supaya kita mengakui, makin memperdalam iman kita bahwa Yesus yang mati adalah suatu pergumulan Allah untuk menunjukkan kasih-Nya kepada umatnya. Untuk itu marilah kita mempersiapkan diri supaya kita dapat menerima perjamuan kudus Paskah nanti benar-benar dengan rasa syukur, memiliki keberanian untuk menghadapi tantangan-tantangan yang selama ini kita hadapi, dan marilah kita mensyukuri semua yang saat ini telah diberikan Tuhan melalui peristiwa virus yang sedang menebar ke seluruh muka bumi ini. Jangan takut, percayalah Allah menyertai, membimbing, menguatkan. Makin dekatlah kepadanya, makin yakinlah bahwa Yesus benar-benar penolong yang akan memberikan keselamatan bagi setiap kita yang memiliki ketaatan dan kesetiaan kepadanya. Itu yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini, bahwa peristiwa saat ini merupakan teguran Allah. Allah menegur dunia, bahwa dunia tidak boleh egois. Dunia harus benar-benar mengingat akan kuasa dan kekuatan Allah. Dan Tuhan menunjukkan melalui penebaran virus-virus ini ke seluruh muka bumi. Namun setiap orang beriman, jangan takut. Allah menyertai, membimbing, dan memelihara kita. Amin. Mari kita mengambil saat teduh. Demikian Tuhan yang menjadi permenungan kami pada sore hari ini. Mampukanlah kami menghayati, mampukanlah kami mengendapkan dalam pikiran dan perasaan kami, supaya kami benar-benar dengan tekun, taat, setia kepadamu saja. Sehingga apa yang terjadi di dunia ini tidak akan menjatuhkan kami, namun makin menguatkan iman percaya kami. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama menyanyi dari 289. Itu kita bersama-sama mengucap syukur, menyampaikan persembahan syukur kita. Tuhan berjaya semesta, Kau yang Maha Mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Bait 2. Kasih-Mu nyata terjelma di sinar surya
bangsawannya tuayannya yang kau beri. Mari kita serahkan persembahan kita dan doa syafaat kita, dan kita akhiri nanti dengan menyanyikan doa Bapa Kami. Kita berdoa. Kembali Tuhan, kami menghadap ke hadirat-Mu, mengaturkan syukur dan terima kasih karena Tuhan telah memberikan uraian, penjelasan sebagian daripada firman-Mu kepada kami. Untuk itu firman-Mu kiranya dapat membuka tingkap pintu hati kami, memantapkan iman percaya kami, mengokohkan kami menuju kepada pengharapan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami di rumah masing-masing dalam keadaan sehat. Yang sakit Tuhan berikan kesembuhan. Yang saat ini sedang menghadapi problem-problem kehidupan, kiranya Tuhan memberikan jalan keluar. Terutama dengan masalah adanya virus yang tersebar di muka bumi ini Tuhan. Jauhkan kami dari ketakutan, jangan kami menjadi galau dan gentar, namun kami tetap berusaha, berupaya dengan menjaga kesehatan, dengan menjaga asupan makanan yang kami makan. Tidak sembarang kami berhadapan dengan orang-orang yang di sekitar kami, membatasi hubungan komunikasi di antara kami. Kami bukan ingin menjauh Tuhan, namun kami ingin memberikan kesukacitaan, pembebasan dari penularan-penularan yang sering terjadi. Kami juga berdoa bagi para medis yang ada di muka bumi ini. Jauhkan mereka dari segala kecelakaan atau gangguan kesehatan, supaya mereka dapat mengambil bagian di dalam perawatan orang-orang yang sedang menghadapi problem virus yang menyerang ini. Negara bangsa kami pun juga demikian, sedang mengupayakan supaya virus-virus ini akan terangkat, terbuang dari negara bangsa kami. Untuk itu Bapa Surgawi, hadirlah pada malam hari ini di tengah-tengah masyarakat bangsa kami. Ampunilah kesalahan dan dosa bangsa kami. Demikian juga kami, orang-orang percaya di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, kiranya dapat menjadi jalan untuk membebaskan negara bangsa ini melalui doa dan rantai-rantai doa yang akan terus kami naikkan. Ikatkan kami dalam kesatuan persatuan sebagai umat pilihan, karena Engkau adalah Allah yang penuh kasih. Dengan segala kerendahan hati kami menyerahkan seluruh peristiwa ini di dalam terang kuasa kasih-Mu, supaya kami dapat berkumpul kembali, dapat bermesraan kembali, saling bertemu sahabat dan teman, untuk berbagi rasa, berbagi duka, sehingga dengan demikian kami dapat merasakan kedamaian, ketentraman hidup di dalam dunia-Mu ini Tuhan. Karena Engkau yang menciptakan alam jagat raya ini, pasti di dalam pemeliharaanmu pun Engkau selalu memelihara keselamatan kami, seluruh muka bumi ini. Untuk itu kalau mereka perlu melakukan hal-hal yang Tuhan inginkan, tunjukkan apa yang harus kami lakukan, supaya terjadi pendamaian bersama dengan Engkau Tuhan. Allah yang surgawi, Bapa yang penuh kasih, para hamba-hamba Tuhan yang sampai saat ini terus melakukan aktivitas kegiatan, jauhkan mereka dari segala yang jahat, karena kami percaya
apa yang mereka kerjakan adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau teguran ini, tulah ini merupakan suatu peringatan akan kedatanganmu yang kedua, tunjukkan kepada kami para hamba-hambamu, supaya kami dapat membawa umatmu menuju kepada kemuliaan surgamu. Rahmatmu melimpah dan juga membawa kedamaian hati kami. Demikian juga kami menyerahkan persembahan seberapa yang terkumpul di dalam keluarga kami masing-masing, dapat kami himpun melalui gerejamu. Mampukanlah pengelola mengatur dan juga mengelola persembahan kami, sehingga berguna bagi pelayanan gerejamu. Rahmatmu melimpah dan menyertai setiap kami. Kami percaya, kami semua tidak akan sendirian. Kami tidak merasa kesepian, karena Tuhan menyertai dan membimbing kami. Tuhan ada di dalam kehidupan kami. Demi nama-Mu yang kudus Tuhan, sempurnakan doa kami, karena kami serahkan di dalam terang kuasa kasih-Mu, melalui penebusan oleh Yesus Kristus yang telah mempersekutukan dan menyatukan kami, melalui doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin, amin, amin. Mari kita masuk dalam doa berkat. Kembali Tuhan, kami menghadap kehadirat-Mu, kami menyerahkan kehidupan kami masing-masing di dalam terang kuasa kasih-Mu. Istirahat kami semalam, Tuhan berikan rahmat pemulihan, sehingga esok pagi Tuhan membangkitkan kami dengan kekuatan dan tenaga yang baru. Bentuklah rumah kami masing-masing sebagai rumah doa, di mana kami akan membawa nama Tuhan dipermuliakan dan damai sejahtera keluar dari rumah kami. Demikian setelah kami menyelesaikan ibadat kami malam hari ini, kiranya Engkau mencurahkan rahmat dan anugerah-Mu. Salam kasih dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa. Salam kasih dan damai sejahtera yang dari Yesus Kristus Tuhan. Dan Tuhan Allah Roh Kudus memantapkan iman setiap saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita akhiri dengan pujian nomor 161, bait 1 dan 2. Segala kemuliaan bagimu penebus
utusan Tuhan Allah, mubaraklah Engkau. Segala kemuliaan bagimu penebus, pun suara anak-anak memuji di kasrul, malaikat dalam surga memuji namamu, segala yang tercipta menyambut kuasa-Mu. Selamat malam Bapak dan Ibu, selamat beristirahat, Tuhan memberkati. Amin.